akhir-akhir ini kamu gampang cemas, mudah marah, susah tidur, cepat lelah, overthinking, burnout, ini bukan hanya karena gangguan mental. Tapi ketahuilah bahwa ini adalah sinyal tubuh atau tanda bahwa sistem sarafmu sedang mengalami kelelahan kronis. Saya Dr. Yanti Maharani, saya seorang DJ, dokter jamu. Kali ini saya akan tunjukkan 3 herbal sederhana yang secara faktanya terbukti membantu menyehatkan sistem sarafmu. Bukan katanya-katanya. Hidup di zaman now membuat kita harus selalu bisa menguatkan mental. Ada istilahnya, kuat-kuatin deh gitu ya. Memaksa diri agar tetap kuat, tetap produktif, tetap terlihat baik-baik aja, tapi seringkali kita lupa satu hal penting. Gak hanya melulu soal mental, gak melulu soal mindset. Kita punya sistem saraf yang juga harus dijaga kesehatannya. Yang itu akan berpengaruh pada proses berpikir kita, berpengaruh pada emosi kita, dan menentukan setiap keputusan yang kita ambil. Saat sistem saraf mengalami stres, maka tubuh akan terus berada dalam mode survival, mode siaga, mode tegang. Pada kondisi ini, hormon stres yaitu kortisol bisa naik 2-5 kali lipat. Akibatnya, sistem imun bisa menurun dan sistem pencernaan bisa terganggu. Penting untuk dipahami ya bahwa usus kita ini memiliki jutaan saraf neuron. Itulah mengapa usus sering disebut sebagai otak kedua. Karena memang sistem saraf dan sistem pencernaan saling terhubung. Hubungan ini disebut sebagai gut-brain axis, yaitu jalur komunikasi dua arah antara otak dan usus. Lebih dari 90% hormon bahagia serotonin diproduksi di usus, bukan di otak. Makanya saat kondisi usus terganggu, pikiran bisa menjadi gelisah, cemas, mudah marah, dan mudah lelah. Saat kita stres, otak mengirim sinyal darurat ke usus kita. Akibatnya, gerakan usus menjadi tidak teratur. Asam lambung meningkat, perut menjadi kembung, mules, mual, atau sakit perut tiba-tiba. Di sisi lain, ketika kondisi usus tidak sehat, bakteri baik akan menurun dan terjadilah peradangan. Bakteri baik menurun, peradangan meningkat, maka sinyal stres akan dikirim balik ke otak dan akhirnya pikiran menjadi tidak tenang, tidur terganggu dan emosi labil. Inilah mengapa saat pikiran tertekan, tubuh ikut juga sakit. Dan saat pencernaan terganggu, emosi jadi nggak karu-karuan. Jadi ini kunciannya, kuatkan fungsi sistem saraf, karena ketika sistem saraf kita bekerja dengan baik, maka bukan hanya membantu pikiran, tetapi juga memperbaiki pencernaan, imunitas, hormon, dan keseimbangan tubuh secara holistik. Dan ini dia 3 herbal yang secara faktanya terbukti dapat menenangkan sistem saraf kita, bukan katanya-katanya. Herbal yang pertama adalah daun kelor. Selama ini kelor sering dikenal sebagai herbal untuk meningkatkan imunitas, padahal nggak cuma itu loh. Banyak yang belum tahu bahwa manfaat kelor itu untuk kesehatan otak juga dan sistem saraf. Daun kelor kaya dengan fitonutrien, selain kaya dengan vitamin dan mineral seperti vitamin B6, magnesium, dan juga mengandung senyawa bioaktif antioksidan polifenol. Nah, magnesium ini nih berperan dalam menenangkan sinyal listrik pada sistem saraf kita. Vitamin B6 berperan dalam pembentukan serotonin atau hormon bahagia, dan antioksidannya melindungi sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif yang bisa menjadi pemicu depresi, kelupaan, dan juga kelelahan mental. Dalam berbagai riset, kelor dihubungkan dengan peningkatan serotonin dan dopamin. Dampaknya bisa dirasakan sebagai pikiran yang lebih stabil, emosi yang lebih stabil, dan tidak mudah overthinking. Cara mengonsumsinya juga mudah. 1 sendok teh bubuk kelor diseduh dengan air hangat. Tambahkan 1 sendok madu atau setetes pemanis alami herbal stevia. Minum 1 kali sehari setelah makan. Herbal yang kedua adalah pegagan.
Pegagan sejenis rumput-rumputan liar tapi khasiatnya gak main-main. Kalau kamu sering overthinking, kemudian susah fokus, cemas, dan sering ngerasa kayak pikiran terus aja muter seperti nggak pernah berhenti-berhenti bekerja gitu. Nah, pegagan adalah salah satu solusi paling pas dan aman untuk digunakan. Banyak riset membuktikan bahwa pegagan meningkatkan kadar GABA, yaitu neurotransmitter yang bertugas menenangkan aktivitas otak. Pegagan juga meningkatkan BDNF, yaitu nutrisi penting bagi sel otak agar tetap sehat dan kuat. Karena itulah pegagan dikenal sebagai neuroprotektor. Ketika kamu mulai rutin mengkonsumsi pegagan, pikiran akan lebih jernih dan kecemasan juga akan berkurang serta lebih fokus dan emosi lebih terkendali. Cara konsumsinya, gunakan 7-10 lembar daun pegagan segar, direbus dengan air selama 15 menit dengan api kecil. Herbal yang ketiga adalah kunyit. Selama ini kunyit lebih dikenal untuk lambung ya dan pencernaan. Padahal kunyit juga sangat baik loh untuk otak dan keseimbangan emosi. Kandungan kurkumin pada kunyit memiliki efek antiinflamasi yang kuat, termasuk untuk peradangan. Atau kita sebut neuroinflamasi. Banyak penelitian menunjukkan kurkumin membantu menstabilkan neurotransmitter dan membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi ringan. Kalau kamu rutin mengkonsumsi kunyit, yang dirasakan adalah emosi lebih stabil, tidak overreaktif, pikiran terasa lebih ringan, dan tidur menjadi lebih tenang. Cara minum kunyit, setengah ruas kunyit segar diseduh dengan air hangat, ditambahkan madu, diminum pada malam hari sebelum tidur. Bagi yang lambungnya sensitif, sebaiknya diminum setelah makan. Atau kamu juga bisa minum jamu kunyit asam, misalnya seperti itu. Atau kamu juga bisa menggunakan bubuk kunyit sebagai bumbu masakan sehari-hari. Jangan khawatir, kandungan aktif kunyit yaitu kurkuminoid bisa tetap memberikan khasiat meskipun dikonsumsi dari makanan, asalkan cara pengolahannya juga tepat ya. Kurkumin itu larut dalam lemak, artinya akan lebih mudah diserap tubuh jika dimasak bersamaan dengan minyak, santan, atau lemak sehat lainnya. Makanya penggunaan kunyit dalam tumisan, sayur, santan, sup, gulai, itu akan jauh lebih efektif. Cukup gunakan sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh bubuk kunyit untuk 1 kali masak dan itu sudah cukup sebagai asupan kurkumin harian. Maka dengan cara ini, kunyit tidak hanya bekerja sebagai bumbu saja ya, tetapi juga berkhasiat membantu menjaga peradangan, menjaga keseimbangan emosi dan juga kesehatan otak. Penting untuk dipahami bahwa kunyit yang kita gunakan dalam masakan itu bukan untuk mendapatkan efek terapi seperti obat, tapi lebih ke makanan fungsional yang memberikan manfaat jika kita jadikan sebagai lifestyle. Dan jangan lupa satu hal, kandungan zat aktif dari kunyit yaitu kurkuminoid menurut penelitian kurang bisa diserap oleh tubuh jika hanya kunyit saja. Perlu kombinasi yang tepat agar lebih berkhasiat, yaitu lada hitam. Kandungan aktif dalam lada hitam disebut piperin dan piperin inilah terbukti mampu meningkatkan penyerapan kurkuminoid dalam tubuh hingga berkali-kali lipat, hingga puluhan kali lipat lebih efektif. Sekarang bayangin ya, kunyit itu kan bagus khasiatnya sebagai anti peradangan. Tapi kalau daya serapnya rendah jika hanya kunyit saja, nah piperin dari lada hitam inilah yang membuka pintu masuk si kurkumin ke dalam sel tubuh kita. Makanya dalam banyak formulasi herbal dan suplemen, kunyit hampir selalu dipasangkan dengan lada hitam. Bukan tanpa alasan, tapi karena secara ilmiah terbukti lebih efektif. Kalau kamu menggunakan bubuk kunyit di masakan, tambahkan secuil aja lada hitam, cukup kurang lebih 1/4 sendok teh lah atau secukupnya untuk bumbu tambahan. Dengan kombinasi kunyit, lada hitam, dan lemak yang kita gunakan yaitu dari minyak atau santan, maka daya serap kurkumin ini akan menjadi jauh lebih optimal.
Artinya, kunyit yang kamu gunakan bukan hanya menjadi tambahan aroma masakan, tapi sebetulnya betul-betul berkhasiat untuk tubuh dan membantu meredakan peradangan dan menguatkan sistem saraf, termasuk menjaga keseimbangan emosi. Sistem saraf itu kita bisa ibaratkan seperti kabel listrik di dalam tubuh. Kalau terus-menerus tegang, dialiri tekanan dan tidak pernah dikendorkan nih, lama-kelamaan bisa rusak. Tapi ini bukan tentang kabel listrik, ini tentang pikiran kita. Yang jika terus dipaksa bisa merusak hormon, mengganggu jantung, mengganggu sistem pencernaan, menurunkan imunitas, dan merusak kualitas tidur. Mulai sekarang, jika merasa stres, kenali bahwasannya stres adalah sinyal yang memberitahu bahwa tubuhmu sedang meminta kamu untuk go inside, lebih sadar, lebih dalam mengenali diri sendiri, lebih bijak dalam menjalani hari demi hari. 3 herbal yang saya sebutkan tadi adalah herbal yang mudah didapatkan. Kalau kamu sulit mendapatkan tanamannya, ada banyak pilihan sediaan. Bisa menggunakan simplisia kering atau dalam bentuk ekstrak terstandar. Insya Allah jika kita gunakan secara telaten, tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga menjaga kesehatan sistem saraf kita.